Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Wahyuni SPD MPD, dosen pada program studi pendidikan guru sekolah dasar, jenjang S1 Fakultas Hukum dan Pendidikan Universitas Batuta. Sebagian dari tanggung jawab saya sebagai seorang dosen menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya di bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan informasi mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, mata kuliah ini bersifat wajib yang akan diberikan kepada anak semester 1, disesuaikan dengan kurikulum yang kami pakai dengan beban SKS di 3 SKS. Nah, mata kuliah ini membekali mahasiswa dan mahasiswi yang merupakan calon guru sekolah dasar dengan kemampuan berbahasa yang baik, kemampuan berbahasa yang benar, dan santun pastinya, serta pemahaman mendalam mengenai konsep dasar kebahasaan dan sastra. Materi yang diajarkan adalah tentang keterampilan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sehingga nantinya akan menjadi dasar-dasar sastra anak-anak sebagai calon guru. Nah, pada mata kuliah ini dirancang untuk membentuk kompetensi yang komunikatif untuk mahasiswa, serta membekali mereka agar memiliki fondasi pedagogis yang kuat supaya nantinya mampu mengajarkan bahasa dan sastra Indonesia pada tingkat sekolah dasar secara efektif dan menarik. Pada setiap mata kuliah yang saya ampuh itu ada mata kuliah yang menerapkan pendekatan dia yang terjadi mencakup 3 komponen utama seperti penyampaian materi, delivery atau interaction, dan evaluasi. Nah, di mana delivery atau penyampaian materi ini adalah metode pertama yang saya gunakan untuk proses atau cara saya menyajikan sebuah materi pembelajaran secara sistematis, menarik, dan mudah dipahami oleh mahasiswa-mahasiswa saya. Nah, penyampaian materi ini disusun berdasarkan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang mencakup 4 aspek utama. Yang pertama adalah aspek sikap, yang kedua merupakan aspek keterampilan umum, yang ketiga adalah aspek keterampilan khusus, dan yang terakhir adalah aspek pengetahuan. Nah, pada aspek sikap terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dan terakhir, yaitu mengintegrasikan nilai norma, etika, akademik, serta bangga menggunakan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, pada aspek keterampilan umum itu terbagi menjadi 4 lagi. Yang pertama adalah kemampuan menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau pengimplementasian ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahlian mereka. Yang kedua adalah kemampuan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang ketiga, mampu menguji implikasi pengembangan ilmu pengetahuan yang memperhatikan nilai-nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, etika, ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan-gagasan yang terbaru dan kreatif. Yang keempat adalah kemampuan menyusun deskripsi saintifik, hasil kajian dalam membentuk laporan atau artikel ilmiah secara terstruktur. Nah, selanjutnya adalah aspek keterampilan khusus. Nah, aspek keterampilan khusus ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan konsep-konsep dasar kebahasaan dan sastra untuk menganalisis dan memproduksi berbagai jenis teks secara logis, kreatif, dan efisien. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan dapat merancang dan menstimulus materi pembelajaran bahasa Indonesia yang relevan dan sesuai dengan karakteristik siswa di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga yaitu tujuannya adalah aspeknya mahasiswa dipersiapkan untuk menjadi pendidik di sekolah dasar yang
terampil, komunikasi, dan secara lisannya dan tertulisnya juga sesuai dengan profil program studi PGSD. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek pengetahuan. Nah, aspek pengetahuan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dasar linguistik bahasa Indonesia seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, dan genre teks yang serta 4 keterampilan bahasa tadi seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Selanjutnya, kemampuan menganalisis kesalahan bahasa Indonesia dan mengetahui strategi pengembangan literasi serta apresiasi sastra di sekolah dasar. Nah, dari 4 aspek tersebut, materi yang diturunkan menjadi 14 pertemuan. Nah, di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, referensi studi literatur yang digunakan adalah meliputi buku, jurnal, dan karya ilmiah. Metode yang diterapkan dari pembelajaran ini adalah interaksi, yaitu proses komunikasi yang aktif antara saya atau dosennya, saya selaku dosennya, dengan mahasiswa didukung untuk mendukung pencapaian pembelajaran. Nah, yang pertama itu adalah metode ceramah interaktif. Saya menyampaikan materi secara langsung melalui penjelasan dan presentasi guna memberikan pemahaman konsep kebahasaan secara menyeluruh. Diselingi dengan sesi tanya jawab, kuis, dan agar memancing nalar krisis mahasiswa-mahasiswa saya. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis masalah, yaitu biasa kita sebut dengan problem based learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata atau sebuah fenomena, kesalahan berbahasa di ruang publik atau rendahnya minat baca anak SD. Di sini mereka harus menganalisis kesalahan tersebut secara individu maupun kelompok dan memberikan solusi terbaik versi mereka sesuai yang sudah diajarkan. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Nah, biasa kita sebut dengan PBL. Nah, mahasiswa mengajarkan proyek yang relevan dengan dunia keguruan, seperti menyusun buku cerita sederhana, merancang modul ajar, dan membaca permulaan. Nah, proyek ini diberikan jelang ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai bentuk kerja nyata siswa. Yang keempat adalah pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri di sini siswa didorong untuk mengeksplorasi artikel ilmiah, melanjutkan kajian literatur tentang perkembangan bahasa anak, dan membaca karya-karya sastra agar memperluas wawasan kebahasaan mereka. Selanjutnya itu adalah asesmen evaluasi lah ya. Di sini metode yang saya terapkan yaitu metode bertujuan untuk mengukur objektivitas sejauh mana siswa dan siswi itu bisa memahami dan menguasai materi yang saya sampaikan. Nah, penilaian pada mata kuliah ini berdasarkan dari indikator. Yang pertama adalah kehadiran dan sikap. Di sini ada 10%. Kemudian tugas mandiri, di sini juga 10%. Kemudian tugas kelompok. Nah, di situ seperti membuat proyek yang nanti akan diberikan tugasnya itu juga 10%. Lalu ujian tengah semester itu 30% dan ujian akhirnya itu 40%. Untuk setiap tugas, baik individu maupun tugas kelompok, saya memberikan waktu pengerjaan selama 1 minggu. Pengumpulan tugas dilakukan melalui email. Nah, kriteria penilaian serta petunjuk teknis pengerjaan selalu saya jelaskan secara rinci di setiap pertemuan agar evaluasi yang berlangsung itu secara transparan, akuntabel, dan objektif. Nah, demikianlah paparan 3 metode pembelajaran yang saya terapkan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Sastra di program studi PGSD, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebagai tambahan, berikut ini saya tampilkan dokumentasi atau cuplikan kegiatan pengajaran yang saya lakukan secara luring di dalam kelas. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak. Sehat? Alhamdulillah. Kakak dan abang, ini pertemuan kedua kita di mana minggu lalu kita sudah membagikan RPS dan membagikan saat kita kakak dan abang sudah melihat apa saja yang akan kita lakukan di 16 kali pertemuan kita selama 1 semester ini. Pada mata kuliah apa? Iya, oke. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya mungkin tadi pagi udah pada berdoa ya dari dosen-dosen yang lain, tapi sama ibu belum ya, kita berdoa biar apapun yang kita lakukan hari ini diberikan sama Tuhan Yang Maha Kuasa kelancaran. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Kakak dan abang, di mana pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas mata kuliah kita tentang keterampilan berbahasa Indonesia. Kakak dan abang bisa lihat, jika ibu mengatakan keterampilan berbahasa, apa sih konsep keterampilan dulu nih di kepala kakak dan abang? Apa itu keterampilan? Kemampuan. Oke, kemampuan. Keterampilan itu adalah kemampuan yang dipunyai seseorang untuk dituangkan. Lalu berbahasa itu apa? Bahasa itu seperti sarana untuk sesama manusia kan untuk interaksi, cuman sarana itu dengan bahasa. Oke, benar sekali. Bahasa itu kata dasarnya, itu adalah imbuhannya. Nah, dalam keterampilan berbahasa, kakak dan abang ada 4 keterampilan berbahasa itu. Apa itu? Yang pertama adalah menyimak. Seperti yang sedang ibu lakukan sekarang, ibu berbicara, kalian menyimak. Kalian sedang melakukan proses itu. Nah, dari dalam perut, ya, dari dalam perut kita semua sudah menyimak apa yang diucapkan oleh ibu kita, ayah kita. Lalu kita mendengarkan, ya kan? Kemudian keterampilan kedua yaitu berbicara. Segitu kita lahir, yang kita simak nih kita ucapkan. Nah, biasanya bayi itu ngomong pertamanya apa? Mama. Jadi kan masih pengulangan konsonan kata, ya kan? Diulang-ulang dengan huruf ataupun konsonan yang sama, ya kan? Nah, sebenarnya dia mau bercerita banyak, tapi belum bisa. Setelah umur 1 tahun, maka sempurnalah. Bisa dia mengucapkan beberapa kata, bisa membentuk kalimat. Itu tadi dari mulai dia menyimak, kemudian dapat berbicara. Masuk kita ke tahap prasekolah. Prasekolah kita akan belajar membaca itu dimana kita akan mendapatkannya waktu kita usia prasekolah. Nah, saat membaca ini, kata yang kita simak, lalu kata yang kita ucapkan lebih kita pahami lagi di buku dengan cara membaca. Itulah tadi peningkatan bahasa itu dimulai dari dasar. Jadi dasarnya adalah menyimak, berbicara, kemudian membaca. Tahap yang tertinggi adalah menulis. Ada gambar abang dia sedang menulis. Kadang-kadang kita waktu berbicara enak aja, kita bisa berbuat apa saja. Saat menulis kita akan terbentur. Kira-kira waktu menulis, nanti waktu orang membacanya enak nggak ya? Gitu kan? Coret lagi. Itulah kesempurnaan keterampilan berbahasa itu ada di kemampuan terakhir, menulis. Dimana semua keterampilan yang ada berkumpul di dalamnya. Hasil simakan, hasil ucapan, hasil bacaan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, dari yang ibu paparkan, dari 4 ini, kira-kira yang sedang kalian lakukan sekarang selain menyimak apa? Berbicara, karena ibu bertanya. Nah, berbicara. Karena ada umpan balik dari ibu sehingga kalian bisa mengutarakan suatu pendapat. Mengutarakan pendapat itu kan berbicara. Nah,
Kemudian menyimak itu ada menyimak langsung, ya kan? Ada menyimak asertif, kemudian reseptif, fungsional. Berbicara itu ada berbicara langsung, produktif, dan pasif. Kemudian menu membaca itu ada membaca langsung, kemudian membaca aperseptif dan fungsional. Lalu menulis ada menulis langsung, menulis produktif, dan menulis ekspresif. Nah, dari kemampuan berbahasa ini ada yang tatap muka. Contohnya menyimak dan berbicara. Menyimak dan berbicara yang kita lakukan sekarang itu tatap muka. Ya kan? Kalaupun Zoom pasti lihat orangnya juga, ya kan? Walaupun dari virtual. Kemudian yang tidak langsung, kenapa dia dikatakan tidak langsung? Ada yang tahu? Karena bersifat satu arah. Iya, karena bersifat satu arah. Bersifat satu arah contohnya, kita membaca tidak ada lawan kita. Kita hanya mengandalkan buku yang kita baca atau HP yang kita baca. Kemudian menulis. Menulis itu juga sama. Dia tidak mengandalkan dua arah atau kawan. Dia hanya mengandalkan alat tulis. Ya kan? Itulah disebut dia komunikasi satu arah dan dua arah. Di sini ada tujuan menyimak, di mana menyimak itu ada yang namanya untuk belajar yang sedang kita lakukan ini. Kalian menyimak informasi dari ibu, apa yang ibu sampaikan kalian dapat pelajaran. Lalu menyimak untuk menikmati. Kira-kira menyimak untuk menikmati ini apa? Siapa yang bisa kasih contohnya? Menyimak untuk menikmati. Nonton drakor itu termasuk menyimak. Menikmati. Lebih tepatnya kalau menyimak itu kan melihat kayak menonton. Dengar musik, ya kan? Menyimak, menikmati. Kalau nonton drakor kadang-kadang kita ikut mikir ya. Apa ya? Nangis-nangis juga, gitu kan? Lalu menyimak untuk mengevaluasi. Apa itu? Contohnya, siapa yang bisa kasih contoh? Menyimak untuk mengevaluasi. Evaluasi diri. Contohnya kalau kalian praktek mengajar, ya kan? Atau kalian presentasi. Nah, kalian presentasi di depan, kawannya melihat dan mengevaluasi. Kemudian menyimak untuk mengapresiasi. Apa menyimak untuk mengapresiasi? Pertunjukan, baca puisi contohnya, drama contohnya, ya kan? Jadi kita melakukan apresiasi, memberikan penghargaan dari tampilan yang sudah mereka berikan. Kemudian menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide, gagasan maupun perasaan sendiri. Kira-kira contohnya apa? Belajar kelompok, rapat, diskusi. Nah, itu salah satu menyimak untuk menyampaikan ide-ide. Kemudian menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Musik. Boleh. Lalu menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Presentasi, observasi, ya kan? Lalu menyimak untuk bergosip bisa. Bergosip. Gak yakin dia datang. Betul lawan kata si Maulana. Nah kan meyakinkan diri tuh kan. Tadi dengarnya dari orang lain. Betul nyawan. Dari kata si Maulana itu begini-begini. Nah apa gosip? Itu untuk meyakinkan diri. Oke, dari yang ibu sampaikan tadi beberapa, kira-kira udah ada yang mau bertanya? Belum, apa kita lanjut? Lanjut. Oke.
Kemudian ada pengertian membaca. Nah, kakak dan abang, karena pengertian berbicara, silahkan dilihat apa berbicara itu menurut Tarigan. Tarigan itu berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Oke. Nah, dari tiga ilmuwan-ilmuwan hebat ini, ya kan, yang mengatakan berbicara itu apa? Ada sedikit kesimpulan yang Ibu ambil, bahwasanya berbicara merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan kepada orang lain secara lisan. Ya kan, namanya berbicara pasti melalui lisan. Jenis-jenis berbicara itu ada banyak. Ada bercerita, ada berdebat, ada wawancara, diskusi, pidato. Apalagi kira-kira? Ceramah, fitnah. Jenis-jenis membaca. Membaca itu ada membaca cepat, ya kan? Biasanya kita kalau ujian digunakan untuk keterampilan membaca cepat. Apalagi kalau lagi ujian, kawan di sebelah sana, sebelah sini membaca cepat kali. Dan jawaban kawan cepat langsung terserap. Biasanya pelupa karena nyontek mau nggak ada pelupa, ingat terus, ya kan? Karena dibaca cepat. Apalagi kalau tengok kopean. Karena apa? Karena saat kita membaca kopean, apalagi kalau kopeannya kita tulis, malah ada yang lengket. Nah, saat nengok kopeannya, cuma nengok kemampuan, langsung tahu nih, oh siap kemampuan ada ini, begitu. Jadi kope itu benar apa? Benar. Kalau nggak ketahuan berarti. Oke, membaca sekilas. Biasanya membaca sekilas ini kita di zaman yang sekarang, kalian paling sering membaca sekilas tentang apa? Hah? Ini baca saja. Komentar. Nah, nengok nih, abang-abang ganteng baca komentar sebentar sekilas aja. Nggak sampai 1000 sekian komentar kita baca semua kan enggak kan? Sekilas aja. Atau ngelihat ustaz ceramah, oh tentang ibu, nah sekilas aja. Oh ibu dah, itu membaca sekilas ya. Kemudian membaca memindai dan membaca intensif. Membaca intensif ini biasanya untuk apa? Kalian lakukan kapan? Membuat makalah, buat jurnal. Kalian pasti baca dulu. Baca dulu, baru nanti kalian tuangkan dalam sebuah tulisan, sehingga apa yang kalian tulis sudah ada rekomendasi dari para penulis sebelumnya. Nah, itu membutuhkan membaca intensif karena membutuhkan pemahaman, ya kan? Kalau membaca yang paling baik sebenarnya adalah membaca intensif. Karena kalau untuk membaca cepat itu biasanya di waktu-waktu tertentu. Nanti waktu kalian menjadi guru SD, kalian akan mengajarkan teknik-teknik membaca cepat kepada anak-anak. Apa-apa saja yang harus mereka peroleh, dari mana mereka bisa membaca cepat ini, maka poin-poinnya akan kalian kasih seperti itu. Jadi kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk membahas ini satu persatu. Kemudian kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu keterampilan menulis. Menulis adalah kemampuan seseorang dalam mengemukakan pendapat atau gagasan, pikiran kepada orang lain atau pihak lain dengan menggunakan media tulisan. Oh, ini menurut siapa? Menurut Ibu? Menurut para ahli boleh dicari. Nah, kenapa Ibu buat menurut Ibu? Karena ini sudah tahap menulis. Ibu juga mau menulis. Ini lagi ya. Apa sih menulis itu menurut Ibu? Ibu tuliskan, Ibu tuangkan ke dalam PPT biar kalian lihat bahwasanya ini hasil tulisan Ibu. Nah, menulis itu kan menuangkan sesuatu. Nah, inilah dia. Itu merupakan hasil kita sendiri. Nah, jenis-jenis tulisan itu bisa kita lihat di sini sudah Ibu simpulkan. Nanti kita akan membahas ke jenis-jenisnya. Ini kita kulit-kulitnya dulu tentang apa itu jenis tulisan. Jenis tulisan itu ada dua. Yang pertama tulisan ilmiah.
ya, dan tulisan fiktif ada 3. Nah, tulisan ilmiah itu seperti skripsi, tesis, buku. Nah, lalu tulisan semi ilmiah seperti apa? Oke. Lalu tulisan fiktif atau non ilmiah, dongeng, novel, opini, naskah. Nah, nanti kita akan belajar itu, belajar buat puisi, belajar buat dongeng, belajar buat naskah drama. Di situ nanti kita akan mempelajarinya. Nah, kemudian dibagi lagi, menulis berdasarkan sifatnya. Ada menulis secara naratif, deskriptif, dan eksposisi biasanya kalau kalian dengar. Kemudian persuasif. Nah, dari keterangan yang sudah Ibu sampaikan, kakak dan abang, ada pertanyaan? Kira-kira ada pertanyaan? Ada? Bu, ini kan kita berbicara tentang keterampilan berbahasa. Nah, sangkut pautnya dengan sekolah dasar. Nah, itu kan banyak ditemukan anak-anak yang bahkan di kelas tinggi keterampilan berbahasa yang tadi di tahap tadi contohnya menulis itu masih banyak yang ditemukan masih kurang dalam menulis itu. Jadi mungkin mereka lebih senang menyimak, berbicara, tapi kalau udah ditugaskan menulis itu kita agak kurang semangat gitu, Bu. Jadi kira-kira bagaimana kita sebagai seorang guru untuk bisa membangkitkan gairah anak-anak SD untuk bisa menulis? Oke. Baik sekali, pertanyaan dari Cynthia ini luar biasa. Kemampuan, bagaimana cara kita seorang guru untuk meningkatkan kemampuan anak didik kita untuk bisa senang menulis, ya kan? Nah, sebagai seorang guru kita harus apa? Kita harus buatlah pojok baca. Kita galakkanlah literasi. Literasi itu bukan cuma membaca, menulis itu juga salah satu poin dari literasi. Kakak dan abang buatlah khusus yang namanya saat kita mengajar, buat yang namanya waktu-waktu tertentu untuk anak-anak bisa menuangkan pikirannya dalam bentuk tulisan. Jangan cuma ayo cetak, simak, atau ibu dikte. Kalau mendikte dia hanya menulis yang kita ucapkan. Beda dengan ayo anak-anak hari ini liburannya bagaimana? Liburan semester ini bagaimana? Yuk buat yuk, tulis di kertas. Nanti kita bacakan di depan. Nah, di situ dia kemampuannya semua ada, ya kan? Dia mulailah menuangkan apa yang ada di pikirannya, apa kenangan-kenangan yang ada di pikirannya. Jangan berat-berat dulu langsung disuruh nulis. Ayo buat buku cerita. Jangan. Anak SD itu ringan-ringan, walaupun dia kelas tinggi, ya kan? Kemampuan menulisnya kita asah dengan cerita. Atau ajak dulu cerita di depan satu-satu atau acak orangnya lalu. Nah, tadi kan sudah ada beberapa orang dan teman kita. Ayo sekarang kita tulis yuk sama-sama biar kita bisa nanti baca bergiliran atau kita baca acak begitu, ya kan? Oke. Pertemuan kita mungkin sudah mau habis ya. Nah, dari semua yang kita bahas hari ini, pertanyaan sudah, kalian sangat luar biasa, Ibu apresiasi kalian dengan semangat belajarnya, teruskan seperti ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kewarasan, karena sudah makin banyak orang yang tidak waras. Kakak dan abang, kita akan bertemu di pertemuan minggu depan dengan tahapan atau materi menyimak, ya. Kita akan membahas satu-satu. Menyimak dulu, kemudian berbicara, membaca dan menulis. Oke? Kita sudahi pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.